Lancarkan peredaran darah hanya lewat kaki. Halo, siapa lagi nih yang hari ini ingin peredaran darahnya lancar? Nah, kalau di part 1 kemarin ataupun tadi pagi, saya sudah memberikan tutorial gerakan untuk melakukan peredaran darah dari tangan. Nah, saat ini saya ingin memberikan tutorial gerakannya daerahnya kaki. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana tutorialnya? Oke, sebelum saya spill gerakannya, jangan lupa nih di like, follow, comment, and share ketika lihat video yang bermanfaat ini. Di-share kemana saja biar mereka juga bisa melihat dan banyak manfaatnya dan faedahnya. Oke, kita spill gerakannya. Pertama kita lakukan seperti ini. Duduk di kursi ataupun di bangku. Kemudian untuk kaki kita dirapatkan. Kemudian untuk posisi pertama gerakannya kita lakukan seperti ini. Nah, untuk bagian kaki di arah depan, jari-jarinya kita lakukan diangkat seperti ini. Nah, ini dilakukan sebanyak 10-20 kali. Kalau mampu dan kuat, bisa dilakukan pengulangan kembali. Oke, seperti itu. Ini membantu untuk melancarkan peredaran darah ya. Agar peredaran darah jadi kaki ini bisa terpompa, kemudian bisa naik ke atas, dan di jantung kita dipompa lagi, dan disirkulasikan ataupun dialirkan kembali ke seluruh tubuh. Nah, kemudian untuk gerakan kedua, hampir sama. Posisinya masih duduk, cuman bedanya kita lakukan angkat seperti ini. Kemudian jari-jarinya kita gerakan seperti ini. Nah, jari-jarinya kita rematkan ataupun kita tarik ataupun kita gerakan, kemudian kita tahan lalu dilepaskan lagi jarinya, semuanya seperti ini. Ditahan, kemudian dilepas lagi, ditahan, dilepas lagi. Ini maksud tujuannya adalah untuk membantu untuk peredaran darah, terutama di bagian jari-jari kaki ini. Untuk sarafnya, peredaran darahnya semuanya lancar. Tidak ada lagi yang penyumbatan darah. Nah, kalau kita lakukan rutin setiap hari, setiap pagi, ini insya Allah peredaran darah kita, terutama di bagian kaki, lancar. Dan ketiga, nah, untuk gerakan ketiga, kebetulan kemarin kaki saya ada cedera karena olahraga basket. Nah, ini agak sedikit ankle-nya agak sedikit ngilu ataupun agak sedikit nyeri. Nah, cuman saya ingin memberikan tutorial gerakannya. Jadi kalau bagi yang punya pergelangan kaki seperti ini, kemudian memang ada cedera ataupun ngilu kalau olahraga, bisa lakukan menggunakan pelindung deker bagian pergelangan kaki. Nah, harapannya ini membantu untuk menjaga agar posisi tulang, otot, ataupun di bagian sendi-sendinya itu tidak bergerak lebih jauh kalau memang kita melakukan olahraga. Nah, harapannya ini dilakukan hanya sebatas pada waktu saat olahraga ya. Jadi bagi yang punya rasa nyeri, ngilu ketika memang lagi jalan, kesleo, ataupun yang lainnya, bisa melakukan ataupun menambahkan menggunakan deker pelindung bagian pergelangan. Ini dilakukan hanya untuk sebagai membantu selama olahraga. Tapi kalau memang dari arahan dokter harus menggunakan seperti ini dengan waktu yang relatif lama, silakan saja. Nah, untuk bagian pergelangan kaki, kalau memang butuh untuk alat seperti ini, pelindung sebagai deker, kalau memang kaki kita sedang cedera, ini juga bisa dibeli di online, bisa dibeli di showcase saya, di etal saya juga ada. Nah, ini juga membantu ya, harganya juga nggak terlalu mahal, di bawah harga 30 ribuan, tapi ini juga membantu ketika kita melakukan olahraga. Nah, ini fungsinya untuk menjaga ya, agar bagian sendi kita, tulang kita ini, ataupun area yang memang harus kita jaga, bisa terlindungi. Oke, untuk gerakan ketiga kita kembali lagi, hampir sama. Jadi untuk bagian kakinya kita angkat di bagian lututnya, di bagian tumitnya, mohon maaf, seperti ini. Nah, ini dilakukan juga sama sebanyak 10-20 hitungan. Nah, harapannya ini membantu lancarkan peredaran darah yang ada dari kaki ke bawah, kemudian bisa naik ke atas ke lutut, dan darahnya bisa berjalan ke atas ke jantung, kemudian bisa dipompa, kemudian bisa dialirkan kembali ke seluruh tubuh. Nah, lakukan hal ini bisa simpel, praktis, mudah, dan di mana saja, asalkan kita mau lakukan seperti ini. Oke, lanjut ke gerakan keempat. Untuk gerakan keempat hampir sama, hanya bedanya kita kombinasikan antara kaki kanan dan kaki kiri. Seperti ini. Nah, ini juga sangat baik ya untuk membantu, harapannya di bagian mata kaki ataupun di bagian tumit itu digetarkan agar peredaran darahnya ini tetap
bisa tergerakkan dan darahnya bisa berjalan lancar. Artinya tidak ada penyumbatan di bagian kaki darahnya dan bisa berjalan lancar. Kemudian ketika ingin menambahkan lagi, kita bisa lakukan seperti ini. Diangkat kakinya, kemudian kita lakukan seperti ini. Nah, ini juga membantu untuk melancarkan peredaran darah di bagian kaki. Hanya bedanya ini sambil kita angkat kakinya seperti ini. Atau bisa juga sambil seperti ini. Nah, tapi bagi yang punya nyeri bagian pergelangan, mungkin untuk gerakan yang ini bisa di skip dulu ya. Tapi bagi yang tidak punya derita ataupun tidak ada nyeri di bagian pergelangan, ini bisa dilakukan. Harapannya peredaran darah di antara tumit, telapak semua bisa berjalan lancar. Nanti dilakukan sebaliknya di bagian kaki kiri juga sama seperti tadi. Kemudian bisa lakukan juga seperti ini. Oke, baik ayah ibu bunda semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan ada hikmah dan faedahnya. Semoga bisa di-share ke siapa saja. Semoga ini bisa membantu untuk meringankan ataupun membantu untuk melakukan peredaran darah di tubuh kita ini, agar harapannya darah kita tidak ada penyumbatan darahnya, kemudian darahnya juga lancar, metabolisme lebih bagus, badan kita lebih fit, dan tetap sehat selalu. Oke, see you next video berikutnya. Bye-bye.